sebuah grafik V terhadap T, V-nya dalam meter per sekon dan T-nya dalam sekon. Di sini ada titiknya 0, 2,5 dan 5. Jadi V1-nya 2,5, V2-nya 5. Sedangkan untuk T-nya ada 0,5 dan 1 sekon. Nah, kita lihat dulu soalnya. Sebuah balok bermassa 4 kg didorong oleh suatu gaya konstan horizontal sebesar 40 Newton. Balok bergerak di sepanjang lantai mendatar kasar dengan laju sebagai fungsi waktu seperti pada grafik di atas. Jika percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat, nilai koefisien gesekan kinetis antara balok dan lantai adalah. Nah, kita lihat di sini untuk diketahuinya, kita lihat dulu. Diketahui massa kita adalah 4 kilo, kemudian apalagi yang bisa kita ketahui adalah gaya kita adalah 40 Newton, dan percepatan gravitasi kita di sini adalah 10 meter per sekon kuadrat. 10 meter per sekon kuadrat. Yang kita tanya adalah di sini koefisien gesekan kinetis. Koefisien gesekan kinetis kita berapa? Nah, kita lihat dulu di sini untuk grafik. Di grafik ini kita bisa mengetahui percepatannya. Nah, bagaimana cara mencari percepatan? Itu adalah delta V per delta T. Nah, ini kita boleh ambilnya ini kurang ini kurang ini, atau dari sini kurang ke sini, ini kurang ke sini, boleh. Terserah aja yang mau diambil sama. Berarti di sini kalau misalnya kita dari awalnya 0 akhirnya 5, berarti 5 dikurang 0 per 1 dikurang 0 hasilnya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Nah, berarti kita sudah dapat A-nya. Sekarang kita coba untuk menguraikan gaya-gaya yang ada pada benda tersebut. Nah, kita bikin balok di sini. Nah, di sini kita tarik dengan gaya konstan sebesar F, F-nya 40 Newton. Kemudian tadi katanya lantainya kasar. Nah, berarti di sini ada gaya gesekan. Nah, untuk gaya gesekan itu sendiri kan mu dikali gaya normal. Berarti kita harus uraikan dari segi sumbu Y-nya. Berarti kita lihat di sini ada sumbu Y-nya, ada normal. Normal itu adalah gaya yang tegak lurus dengan bidang. Kemudian dari tengah ini ke bawah itu adalah gaya berat kita. Nah, berarti kita coba lihat dulu dari sumbu Y itu sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena kita menggerakkan bendanya kiri kanan gitu ya. Jadi atas bawahnya 0. Tapi kalau kita gerakannya atas bawah berarti kiri kanannya 0 gitu ya. Berarti sigma FY-nya sama dengan 0. Kita anggap yang ke atasnya positif, kita anggap yang ke bawahnya negatif. Sama dengan 0. Berarti normalnya adalah sama dengan W. W itu adalah massa kali gravitasi. Massa kita 4 kilo dan gravitasi kita 10, berarti 40 Newton. Nah, untuk Fg bisa kita tulis saja mu dikali normal, berarti mu dikali 40. Biarkan saja dulu. Oke, kita lihat lagi sigma Fx sama dengan M dikali A. Nah, Fx di sini karena kita geraknya ke sana ya. Nah, ini percepatannya ke sana, geraknya ke sana, berarti ini nilainya positif dan yang ini negatif karena melawan arah gerak benda. Berarti di sini F-nya dikurang dengan Fg sama dengan M dikali A. F-nya adalah 40 dikurang dengan Fg kita tadi 40 mu. 40 mu sama dengan massanya 4 dan A-nya adalah 5 gitu ya. Nah, di sini satuan-satuannya tidak teacher tuliskan lagi karena kita sudah tahu. Berarti di sini kita selesaikan dulu, berarti 40 dikurang 40 mu sama dengan 4 dikali 5 adalah 20. Nah, berarti karena kita mencari mu ini harus kita pindah luaskan. Berarti 40 dikurang 20 sama dengan 40 mu. Berarti ini kita selesaikan dapatnya 20 sama dengan 40 mu. Berarti mu-nya adalah 20 dibagi dengan 40. Dapatnya adalah 0,5. Berarti jawaban kita adalah E.